Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Di sini kita akan memvideokan kolam ikan koi sederhana di pelataran rumah dengan budget seadanya dan budget murah bersama anaknya yang suka ikan koi. Jangan lupa kepada teman-teman untuk subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan kolamnya bisa berkembang dan kontennya juga bisa berkembang, dan tidak lupa juga untuk bagikan videonya ke teman-teman dan kerabat Anda untuk membantu perkembangan channel ini. Untuk itu di sini kita lihat ya teman-teman, ada beberapa ikan. Ada salah satunya ikan koki, ikan koi, ikan komet, ikan slayer, dan ikan-ikan yang lainnya. Di sini kita lihat ada kolam ikan sederhana sekali ya, dengan budget yang sangat terjangkau. Mungkin bagi Anda yang suka pemeliharaan ikan, bisa menggunakan pelataran yang ada di dekat rumah. Adapun kolam ikan sendiri ini adalah tujuannya yaitu untuk memelihara ikan secara sederhana ya teman-teman. Di sini kita simak untuk pemeliharaan ikan ini sebetulnya sangat mudah sekali dengan budget yang sangat terjangkau. Untuk itu jangan lupa untuk simak sampai tuntas. Untuk teman-teman yang suka dengan ikan koi, ikan-ikan hias yang lainnya, mungkin ini bisa menjadikan acuan atau patokan bila mana mempunyai pelataran rumah yang tidak dipakai, dan juga untuk sarana bermain anak di sekitaran rumah kita. Airnya alhamdulillah bisa dikatakan bersih. Airnya alhamdulillah bisa tetap jernih ya, walaupun sudah beberapa minggu tidak dikuras, karena juga kita di sini menggunakan filter seadanya ya. Tapi walaupun dengan filter seadanya, kita tetap menggunakan teknik-teknik yang sudah ada, karena kita juga menggunakan filterisasi menggunakan chamber atau media filter yang mungkin akan kita kupas dalam video ini. Untuk itu Anda jangan sampai men-skip video ini, dan untuk selalu menyaksikan sampai tuntas, dan jangan lupa ya untuk like dan subscribe videonya. Di sini ada Neneng Apipa. Halo Neneng Apipa. Salam lambai ke teman-teman. Halo. Mana? Dadah. Bilang teman-teman halo. Di sini ada Neneng Apipa ya. Neneng Apipa lagi apa? Lihat apa Neneng? Lagi lihat ikan. Oh, nenengnya seneng ya sama ikan. Oke ya teman-teman, di situ sekilas ada anak saya yang lagi lihat ikan. Mohon maaf ini teman-teman, untuk segi kolamnya juga sangat-sangat sederhana ya, dengan budget yang sangat terbatas. Hanya kolam kampung atau hanya kolam di pelataran rumah biasa, tapi kita memberdayakan pekarangan rumah seadanya supaya bisa menjadi tempat untuk memelihara ikan. Intinya di sini tidak fokus untuk memelihara ikan, tapi kita memanfaatkan pelataran rumah kita sebagai media penyimpanan ikan atau pemeliharaan ikan. Adapun di sini sebelum kita membuat kolam sendiri, kita harus mempersiapkan beberapa hal-hal penting ya. Hal-hal penting salah satunya diantaranya kita akan kupas tentang drain pembuangan air. Dan di sini harus ada media untuk pemberian oksigen. Ini juga sangat sederhana ya, tidak seperti yang kita lihat di video-video YouTube lainnya. Kita hanya memanfaatkan uang seadanya, tapi kita bisa memelihara ikan dengan sempurna ya. Yang penting kita tetap enjoy dengan pemeliharaannya.
Untuk teman-teman yang masih pemula juga bisa menggunakan rekomendasi seperti ini. Kenapa airnya bisa jernih terus? Dan itu di sini kita hanya menggunakan satu pompa air dan satu pompa biasa tambahannya. Jadi perhitungannya si airnya tetap berputar dalam sistem sirkulasi. Dan kita bisa lihat ya di sini ada beberapa ikan dari jenis ikan koi, sanke dan sowa ya. Ada juga dari jenis ikan tanco dan juga slayer. Dan hanya sebagai pelengkap di sini hanya sebagai pelengkap menggunakan ikan komet, hanya media untuk bermain anak ya. Di sini kita bersama anak untuk melihat ikan. Di sini ada anak Afifah ya, sedang bermain ikan ya. Nah untuk teman-teman semuanya yang punya pelataran minimalis, atau hanya menggunakan pelataran seadanya, inilah kita menggunakan pelataran depan rumah ya. Pelataran depan rumah kita berdayakan hanya untuk kolam ikan saja. Di sini kita berdayakan untuk penyimpanan ikan. Asalnya di sini tempat menyimpan bunga, tapi kemarin sedikit ininya juga masih belum cat dan segala macamnya juga masih belum semuanya diselesaikan. Tapi sementara ini dikarenakan kita dalam kondisi corona ya, covid, jadi mungkin dari tidak tertutup kemungkinan dari segi keuangannya juga kita terbatas. Nah untuk itu tolong bantu ya untuk bisa meningkatkan channel ini, untuk bisa berkarya dalam bikinan konten dengan cara like, subscribe, dan dibagikan videonya ke barangkali ada yang menjadi rekomendasi buat teman-teman semuanya untuk bisa membuat kolam ikan sederhana. Oke, kita kupas tuntas. Di sini ada kenapa airnya bisa selalu jernih. Kita menggunakan media filter atau chamber. Di sini menggunakan 4 chamber ya. Nah ini salah satunya menggunakan media seadanya ya. Satu chamber yang keempat atau kolom yang keempat merupakan sebuah motor penggerak untuk penyedot air atau disebut dengan pompa air. Untuk yang kedua di sini ada media untuk menjernihkan, salah satunya menggunakan media arang ya atau arang batok. Yang ketiga di sini menggunakan kerang oyster ya. Jadi fungsinya untuk media biologis. Yang terakhir yaitu media pertama pemasukan air daripada kolam inti, yaitu menggunakan media jaring atau injuk. Kalau nggak ada jaring, injuk ya. Mungkin di tempat kalian banyak injuk, kita menggunakan injuk aja ya, lebih murah dan juga memudahkan. Dan juga tidak lupa menggunakan kapas ya untuk media filter pertama. Nah di sini juga bisa untuk pembuangannya. Oke, mungkin di sini kenapa di sini ada selang kedua? Nah itu hanya membantu aja supaya perputaran air banyak, dikarenakan kolam yang di sini memerlukan perputaran yang cepat, jadi kita tambah sedotannya jadi 2. Jadi itu juga di luar perhitungan ya. Tapi dengan menggunakan volume air kolam yang banyak, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Airnya selalu jernih ya. Airnya selalu jernih. Untuk hitungan awal pertama menggunakan 3.800, menggunakan pompa 3.800, ternyata masih belum sempurna, dan ditambah lagi dengan pompa kecil yang biasa. Alhamdulillah hasilnya airnya jernih. Dan lihatlah teman-teman, mungkin kita bukan ini ya, ini airnya sangat jernih ya, mungkin prediksi saya sangat jernih.
Untuk itu bisa rekomendasi buat teman-teman yang mau bikin kolam ikan, oke? Dan tidak lupa juga di sini ada media chamber ya, atau penyaringan di atas di luar daripada kolom itu menggunakan pasir malang ya, dan juga batu diolit. Jadi turunnya air ke sini menghasilkan oksigen untuk kepentingan sirkulasi udara. Di sini juga ada hanya sebatas sirkulasi udara tambahan. Nah, di sini juga sebetulnya mah harusnya dan ada sedikit gagal. Ya, teman-teman, di sini ada sedikit gagal karena di sini harusnya menggunakan air terjun dikarenakan kita ini hanya menggunakan kolam seadanya. Jadi untuk cipratan lainnya terlalu mencolok ya. Jadi kita volumenya kurangi, tapi tidak menutup kemungkinan ini dijadikan media filter juga dengan menggunakan kapas dan batu ya. Jadi hasilnya airnya turun ke bawah dan juga membantu menjernihkan air. Nah, seperti itu aja. Iya, teman-teman, di sini ada media filter juga, tapi sebetulnya ini bukan media filter, tapi ini merupakan sebuah media air terjun buat sirkulasi udaranya. Tapi dikarenakan ini sangat dekat ya dengan ini, jadi airnya jadi terlalu terlalu pendek, dan itu terlalu tinggi, akhirnya terlalu keluar atau moncer karena ada tambahan ini. Jadi karena mungkin pemikiran kolam harus banyak perhitungan. Nah, di sini kita hanya menggunakan media seadanya ya, dengan uang seadanya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa kalau membuat sebuah media air terjun itu harus perhitungan secara matang. Ini saya akui ini untuk pemikiran air terjunnya gagal, tapi kita akan perbaiki lagi lain waktu untuk video-video selanjutnya. Tapi kita tidak berkecil hati, media ini kita pergunakan untuk media filter aja ya. Nah, di sini ada luput-luputnya juga, tapi merupakan luput probiotik untuk kepentingan menjernihkan air. Di sini ada media kapas dan juga media batu hanya untuk penjernihkan. Dan ini ada bunga-bunga hanya untuk melengkapi dan menambah kenyamanan daripada situasi kolam itu sendiri. Mungkin teman-teman yang punya pelataran rumah sedikit, pelataran pengen memelihara ikan, apapun itu ikan apa, kita hanya bisa memelihara ikannya yang sifatnya yang anak-anak suka ya. Dan salah satunya ikan komet. Itu bukan rekomendasi, sebetulnya hanya untuk hiburan saja. Di sini juga ada ikan koi jenis sanke, ikan koi jenis soa, dan ikan koi jenis kohaku, dan juga tidak lupa ada jenis platinum dan jenis tanco ya. Untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya silahkan di kolom komentar, insya Allah kita akan jawab. Tapi jangan menjadi menjadikan rekomendasi bahwa ini adalah kolam bagus. Tapi ya setidaknya kita menggunakan potensi yang ada, kita bisa hiburan di sini di pelataran rumah dengan kolam yang ada, dengan anak. Dan di sini ada anak Neneng Api Pahalo. Kita pamit dulu ya. Kita mau udah dulu ya videonya ya. Bilang dadah. Dadah. Oke teman-teman, kita cukupkan sekian ya. Kalau misalkan untuk videonya lain waktu kita perpanjang lagi, kita sambung lagi. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Dan untuk teman-teman yang suka dengan videonya, silahkan bagikan ke saudaranya atau untuk menjadi rekomendasi pemeliharaan ikan di pelataran rumah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.